Adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah pada pagi hari ini. Tanggal berapa, Adik? Tanggal 24 Januari 2021. Nah, adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik semua, gimana kabarnya? Kakak yakin dan percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat dari Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah kita, tapi sebelum itu kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 241, baitnya yang pertama, Dalam Nama Yesus. Adik-adik semua tetap berdiri karena kita akan berdoa. Kita nyanyi dulu. 1 lipat tangan, 1, 2, 3. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas segala penyertaan-Mu Bapa dari sepanjang malam hingga pada pagi hari ini Bapa. Kami anak-anak-Mu datang beribadah kepadamu Bapa. Kami telah siap mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tuhan tolong berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami ini. Semoga sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik semua disilakan duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Vinda dan Kakak Desi. Tapi sebelum itu kita sama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 239, baitnya yang pertama, Betapa Indah Harinya. Halo adik-adik, sekarang kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan ya. Jadi sekarang kakak Desi akan mengajar untuk anak kelas kecil dan kelas tanggung ya. Jadi anak kelas 3, 4, 5, 6 SD. Jadi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita mohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh berada lagi di rumah kami masing-masing, berada di depan televisi, depan laptop, di depan HP. Kami mau beribadah Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus berkati kami, Tuhan Yesus curahkan kami Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan memahami setiap apa yang akan diceritakan kepada kami oleh kakak Desi. Curahkan Roh Kudus kepada kami Tuhan agar kami dapat melakukan cerita hari ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 8
ayat 1 sampai 4. Ayo dibuka Alkitabnya. Injil Matius, Perjanjian Baru ya. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Perhatikan Alkitabnya, Kakak Desi akan membacakan untuk adik-adik ya. Sudah ya? Kita mulai. Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4 yang berkata demikian. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Ya adik-adik, topik kita atau tema kita pada pagi hari ini yaitu aku mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus. Nah, Kakak Desi tanya dulu, adik-adik apa sih artinya percaya itu? Percaya artinya, ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya itu artinya mengakui, meyakini sesuatu itu benar, sesuatu itu nyata. Jadi seperti adik-adik adik-adik juga pasti sering menyebutkan sering menggunakan kata percaya ini dalam kehidupannya adik-adik. Nah, sekarang kita mau belajar dari pembacaan Alkitab kita dari seorang yang kena penyakit kusta. Nah, adik-adik sudah pernah lihatkah orang dengan penyakit kusta? Belum? Kalau belum, Kakak Desi perlihatkan. Ini adalah penyakit kusta ya. Nah, adik-adik, bahasa Yunani penyakit kusta itu artinya lepra. Dalam bahasa Yunani sampai sekarang pun di dalam dunia kesehatan kusta itu disebut dengan lepra. Jadi dia diambil dari bahasa Yunani ya. Nah, artinya adalah penyakit kulit. Ya, penyakit kulit dengan infeksi karena bakteri ya. Jadi penyakit itu disebabkan oleh bakteri. Nah, penyakit itu juga bisa menular. Ya, bisa menular ke orang di sekitar. Nah, makanya di dalam konteks pembacaan kita pada pagi hari ini, di zaman dahulu itu, orang-orang dengan penyakit kusta itu disebut orang-orang dengan yang dikutuk. Ya, jadi mereka mendapat penyakit kusta ini karena mereka dikutuk. Kepercayaannya orang-orang dulu atau waktu zaman Yesus itu, mereka percaya bahwa ketika satu orang ini mendapatkan penyakit kusta berarti dia dikutuk, dan mereka itu diasingkan dari kota karena tadi penyakit kusta ini adalah penyakit yang menular. Jadi orang-orang yang sakit kusta ini dia dikucilkan, mereka diasingkan, mereka itu tidak berada dalam satu wilayah bersama dengan orang-orang yang lain. Jadi mereka tinggal di wilayah yang jauh di ujung sana karena orang-orang takut nanti mereka juga bisa tertular penyakit kusta itu. Nah, suatu ketika salah seorang yang kena penyakit kusta ini, di dalam pembacaan Alkitabnya kita ceritakan bahwa dia ketika Yesus ada di wilayah tersebut, dia pergi untuk menghampiri Yesus untuk meminta penyembuhan. Nah, dia melihat orang yang
coba lihat di ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Maksudnya, jika Tuhan Yesus ini mau, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan si penyakit kusta ini. Dengan percaya, orang yang kusta ini dia percaya bahwa ini Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dia, makanya dia pergi untuk meminta pertolongan, meminta penyembuhan dari Tuhan. Nah, adik-adik, ketika orang kusta ini datang meminta pertolongan karena percaya kepada Tuhan, akhirnya Tuhan pun di ayat yang keberapa? Di ayat yang ketiga ya. Nah, Tuhan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi hari ini kita diingatkan kembali, orang yang berpenyakit kusta saja, menurut kepercayaannya mereka dulu, bahwa penyakit kusta itu sulit disembuhkan, penyakit kusta itu penyakit kutukan. Tapi dia percaya bahwa ketika Tuhan Yesus mau, dengan kuasanya dia pasti akan menyembuhkan orang. Iya, dia pasti akan sembuh oleh kuasa Tuhan Yesus. Nah, hebatnya Tuhan kita adik-adik, iya hebat sekali. Nah, dengan menyentuh saja, dengan menyentuh dan berkata, aku mau kamu menjadi tahir, orang itu kemudian langsung sembuh dari kustanya. Sudah tidak ada bekas-bekasnya lagi. Nah, kemudian apa lagi yang Tuhan Yesus katakan ke orang itu? Tuhan Yesus mau orang itu apa? Tidak usah kasih tahu ke orang-orang yang lain. Coba adik-adik, ayat keempat, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Nah, sekarang kembali lagi kepada kita. Maka Desi tanya, apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan menyembuhkan kita kalau kita sakit? Atau apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan mampu memulihkan setiap keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik? Adik-adik percaya? Iya, harus percaya, harus yakin. Atau kalau misalkan Tuhan Yesus itu dengan segala kuasanya, Tuhan Yesus itu maha kuasa memulihkan, menyembuhkan apapun yang terjadi dalam kehidupannya adik-adik, kehidupannya kakak Desi, dan kehidupannya semua orang yang mau percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang ini kita diingatkan kembali untuk masalah yang melanda dunianya kita sekarang, melanda Indonesia, yaitu sekarang kita masih berada di rumah, kita beribadah dari rumah, kita belajar dari rumah, semuanya dari rumah. Karena kenapa? Iya, ada virus yang sekarang merajalela ya. Iya, tapi adik-adik harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Tuhan pasti akan menyembuhkan kita kalau kita sakit. Kalau misalkan dalam keadaan seperti ini, pasti Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita dari virus-virus itu, dari penyakit-penyakit itu. Tetapi kita pun harus kita harus mematuhi setiap apa yang diperintahkan kepada kita. Kalau misalkan pemerintah bilang kita harus patuhi protokol kesehatan, kita harus pakai masker kalau kita keluar rumah, kita harus selalu rajin cuci tangan. Nah, itu cara supaya kita bisa terhindar dari virus itu, kita bisa terhindar dari segala penyakit-penyakit yang mungkin akan masuk. Kalau misalkan kita tidak pakai masker, masuk di dunia kita, masuk ke semua organ tubuhnya kita, akhirnya kita sakit. Jadi kita itu harus selalu dengar-dengaran, tidak boleh tidak dengar-dengaran. Karena
Tuhan menjaga kita pun dengan cara seperti itu. Tuhan memberi kita hikmat untuk kita bisa melakukan yang terbaik untuk kehidupannya kita. Ya, jadi dari cerita kita hari ini, dari topik aku mempercayakan hidup pada Tuhan Yesus, kita harus selalu mempercayakan hidupnya kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang akan selalu menjaga kita, menuntun kita melewati semua persoalan kehidupannya kita. Adik-adik harus percaya itu ya. Itu harus diserahkan kepada Tuhan Yesus. Oke, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Kiranya cerita yang telah kakak sampaikan kita bisa belajar dari si orang yang sakit kusta ini, bahwa tidak ada sia-sia, tidak ada sesuatu yang sia-sia jika kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Nah, puji Tuhan adik-adiknya, ada sukacita pada pagi hari ini. Pastinya ada dong adik-adik. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam aktivitas kita pada saat ini. Kakak mau adik-adik membuatkan sebuah doa. Nah, doanya ini ada 3 pilihan adik-adik. Adik-adik mau berdoa untuk teman adik-adik yang sakit, atau adik-adik mau berdoa untuk orang tua adik-adik. Bahkan adik-adik boleh berdoa untuk di masa pandemi saat ini adik-adik. Nah adik-adik, jangan lupa adik-adik menyiapkan pulpen dan kertas adik-adik. Nah, di slide sebelahnya kakak akan melihatkan doa untuk orang tua, untuk teman kita yang sedang sakit, atau untuk di masa pandemi saat ini adik-adik. Adik-adik bisa mengikutinya, atau adik-adik meminta kepada mama atau papa adik-adik membuatkan sebuah doa. Oke adik-adik, jadi adik-adik hanya menuliskan hanya satu doa adik-adik ya. Oke adik-adik, dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita mau berdoa syafaat. Adik-adik silahkan lipat tangan dan tutup mata. Sikap doa yang baik. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita mau doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah boleh beribadah kepadamu. Kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami oleh kakak lain kami. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap cerita yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami boleh menjadi hamba Tuhan yang taat, patuh, dan melakukan semua apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami, Tuhan akan memberi kami hikmat, kebijaksanaan untuk dapat melakukan yang terbaik. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk kami Tuhan di masa kecil kami ini. Tuhan Yesus senantiasa menjaga kami, memegang tangan kami, agar kami selalu dalam penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk kami yang masih dalam pendidikan Tuhan, di kelas 1 dan kelas 2 SD. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kami hikmat, pengertian, akal budi, kepintaran untuk kami menerima setiap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kami dengan baik. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang ya Bapa. Sehat-sehatkanlah kedua orang tua kami, cukupkanlah setiap rezeki yang mereka peroleh dari kerja keras mereka. Cukupkanlah setiap kebutuhan kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kami. Kami berdoa untuk kesehatan kami. Tuhan Yesus senantiasa juga menjauhkan kami dari setiap sakit penyakit, apalagi sekarang virus-virus yang merajalela. Tuhan Yesus mohon jauhkan daripada kami, agar kami selalu sehat, untuk kami dapat beraktivitas dengan baik. Kami serahkan semua yang punya kami di mana saja mereka berada. Tuhan Yesus lihat keadaan mereka
Tuhan Yesus jaga mereka di sana sebagaimana Tuhan Yesus menjaga kami dan menyertai kami di sini. Kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan Yesus memberkati gereja kami bersama pemimpin kami, Ibu Pendeta Pasca Ina. Tuhan Yesus senantiasa memberikan beliau kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, akal budi untuk dapat memimpin kami warga jemaatnya dengan baik dan kami dapat hidup rukun satu dengan yang lain. Inilah setiap doa permohonan kami ya Bapa, ampunilah setiap salah dan dosa kami, dengar dan sautilah doa kami. Doa ini kami bawa kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, ialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya apa yang adik-adik dengar itu boleh adik-adik terapkan dalam kehidupannya adik-adik sehari-hari. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik siapkan uang persembahannya. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 252, baiknya yang pertama, Bila Topan Keras Melanda. Adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau mendoakan persembahan kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh berguna bagi gereja kami, bagi pembangunan gereja kami, dan bagi pelayanan gereja kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akan bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Tanggal berapa adik-adik? Tanggal 31 Januari 2021. Nah, adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita sama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 242, baitnya yang pertama dan ketiga, Ajaib Benar Anugerah. Hilang, tak
Ya, adik-adik, kita telah selesai dalam ibadahnya kita pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan aktivitas kita. Sebelum itu, mari adik-adik semuanya masih dalam keadaan berdiri. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ibadah kami telah selesai. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah hidup kami dari hari ini hingga seterusnya. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang berada dalam kerajaan sorga. Amin. Ibadah ini kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah IHMPA selanjutnya. Dadah.